السلام
Ishvara
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Al-Karam yang kami hormati Bapak Camat Alang-Alang Lebar, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau Bapak Babinsa ya, Babinsa, Bapak Babinsa datang. Oh, ada. Yang kami hormati tokoh agama, dalam hal ini ketua masjid beserta jajarannya, para pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh lainnya. Ibu-ibu, sehat bu? Apa cak lesu kalau? Sehat ya? Tidak pakonya deh, nanti dengar tetap sabut itu. Adik-adik, hadrom, sehat kalau? Lapis berarti kok semangkuk. Aku cuma dikasih spare itulah. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kota Palembang, Karang Taruna Kecamatan, dan Karang FKMD, Forum Komunikasi Mahasiswa Daerah Sumatera Selatan. Hebatnya, se-Sumatera Selatan ini ada di tangan Faisal. Ya, luar biasa. Kita bangga Pak Camat. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, tentu kita bersyukur karena sore hari ini, hari Ahad, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan mohon izin tadi terlambat karena saya ini Adinda Faisal dengan Panji tadi didaulat untuk memimpin doa pada acara debat publik ya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Musyarawat ya, di Exelton. Jadi saya tahu acara ini pasti agak mundur dikit, makanya saya kesana dulu. Sangat terbatas, termasuk kita hari ini. Biasanya debat itu ramai, ya karena kondisi corona ini ya seperti itu. Hari ini pun kita terbatas, termasuk snack berasa. Biasa isi 3 jadi 2. Tidak. Kita 3, cek dari 3. Sebelum berceramah cek 3. Soal kecil itu kan biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Maulid Nabi ini sebenarnya banyak yang bisa kita ulas, tapi paling tidak di situasi kondisi seperti ini ada beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan terkait siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, ya, para kaum muslimin, Nabi kita ini adalah Nabi terbaik. Bahkan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khairul ummah. Hei umat Islam, kata Allah, umat Islam kalian itu adalah khairul ummah, umat yang terbaik. Kataku, kita ini umat yang terbaik. Kalau kita udah yakin, nah ini jadi masalah akidah itu. Al-Quran yang ngomong. Jadi kita harus bangga, kita ini umat yang terbaik. Ngapa pajak dikasih oleh Allah umat yang terbaik? Karena ada sosok Nabi yang terbaik juga. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kata Nabi Muhammad, itu Nabi umat biasa-biasa baik. Ya, maka bangga kita. Yang kedua, tidak ada Nabi yang mampu memberikan syafaat kecuali Muhammad. Datang ke Musa, Musa tidak akan mampu memberikan syafaat. Datang ke Ibrahim, begitu juga. Tapi Muhammad mampu memberikan syafaat kepada umat. Maka saya bangga Pak Camat, para pemuda-pemuda ini terketuk hatinya. Ayo kita laksanakan Maulid Nabi. Pemuda-pemuda ini sudah mulai senang mengaji, ya, sudah mulai senang sholawatan. Alhamdulillah. Tugas polisi terbantu, tugas tentara terbantu, tugas camat terbantu. Coba kalau satu kecamatan pemuda-pemudanya, ya, samping masjid teler tinggi tok, belakang masjid cap kunci berantakan, ya, belakang rumah Pak Camat whisky, kopi miring, dan sebagainya. Penuh kepala Pak Camat. Dikit-dikit hilang motor, dikit-dikit celengan masjid. Eda, Pak polisi pening. Tapi kalau ini ya, insya Allah. Pak polisi cukup datang, Pak Camat cukup datang. Bagaimana cara? Biarkan kami, kata Frenzy. Biarkan kami, kata Faisal, menyelesaikan. Bapak Camat sambutkan baik. Pak polisi datang saja, Pak tentara datang saja, ibu-ibu datang saja. Ini motivasi. Ya. Jadi kita harus bangga. Subhanal yaum rijalul ghad. Tidak bisa dimungkiri. Pemuda hari ini pemimpin masa yang datang. Kita ini mati kalau begitu tuh. Tidak bisa, karena memang faktor. Tidak ada manusia ini abadi di muka bumi ini. Mati kalau tinggal sampai duluan. Apalagi zaman corona ini. Batuk dikit mulai kalau. Bersih dikit di bandara, no, rame lo. Curiga, takut. Memang zaman ini. Termasuk dikasih garis-garis ini. Tidak pernah terpikir oleh kita mengapa pacak dikasih garis-garis ini. Tapi inilah faktanya. Maka kita berdoa, semoga umat Islam diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian corona. Amin. Agama terus berjalan sehingga tidak redup karena gara-gara corona. Sedih Pak kita. Bulan Maret kita corona hampir 4 bulan tidak sholat Jumat, digantikan sholat zuhur berjamaah masing-masing, atau tidak sholat Jumat tapi sholat zuhur mereka di rumah masing-masing. Sedih kita. Ini lagi-lagi ujian dan kesabaran. Dan kita berdoa semoga pemerintah, ya kan, infonya akhir bulan ini, akhir tahun ini vaksinnya ada. Kita berdoa, suntik vaksin. Supaya apa? Ya ini adalah penemuan, kan? Penemuan dokter, penemuan ilmiah. Ya. Yang kedua, pada kesempatan yang berkah ini, ya, suri toladan dalam diri Rasulullah tadi benar apa kata Pak Camat, sudah disampaikan oleh Qori tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu suri toladan, tidak usah nak kasih contoh-contoh lain. Tidak perlu kamu nak cari model-model lain. Bacalah sejarah Nabi, selamat dunia akhirat. Apa yang tidak diajar oleh Nabi? Bangun tidur, berdoa. Sebelum makan, berdoa. Masuk WC, berdoa. Masuk rumah wong, salam. Nah, masuk masjid, berdoa. Subhanallah, diawali dengan doa. Itulah berkahnya umat Islam. Ketemu sesama muslim, assalamualaikum. Bertandang ke rumah orang, mengucapkan salam. Bahkan hal yang sangat detil pun Rasul ajarkan. Apa contohnya? Motong kuku. Mana ada pemimpin sekelas Nabi Muhammad, mulai dari urusan negara
sampai urusan gunting kuku diajarkan. Hari apa gunting kuku? Hah? Kamu Selasa? Jumat? Motong kuku. Sunnah memotong bulu-buluan. Jadi kalau sudah belajar fikih tidak kata corok-corok kan, clear dan terang. Benar. Lanang disunahkan oleh Rasul berjenggot, jenggot tipis, nak jenggot lebat, kumis dipotong, bulu tekiak cabut, sambil nyabut bersikir, Allah, subhanallah. Lama badan. Jadi tegas Rasulullah itu soal kebersihan. Rasul sangat-sangat bersih. Wajahnya nur fauqa nur. Wajahnya bercahaya, enak dilihat, badannya sehat, wangi, bersih. Subhanallah. Kalau keringat kita, nauzubillah, keringat Rasul harum. Karena khairul ummah, pemimpinnya Muhammad. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Maulid Nabi ini banyak-banyaklah bersolawat, banyak-banyaklah baca sejarah. Kita ini kadang-kadang umat ini diadu. Betul tak kira? Zaman main miris, sedih kita. Seolah-olah Islam ini terus yang membuat masalah. Betul tak? Betul. Apa dah kata pembicaraan lain? Serba salah. Itulah musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Apakah Islam itu selalu ramah, selalu sopan? Kita lihat sejarah. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, orang kafir ngomong, Rasul pengecut. Kok hijrah? Lawan dong. Satu. Rasul memimpin perang, Khandaq, Uhud. Ya, woi Rasul radikal, masa memimpin perang? Lah salah pula. Rasul berdoa keras, minta hancurkan pasukan-pasukan dan kerajaan Persia. Disangkut keras pula, masa Nabi mendoakan yang jelek-jelek? Masa Nabi menghujam dengan kalimat menghantam? Lah salah pula, mestinya Nabi itu ngomong doanya baik-baik. Ya, ada yang mencuri perempuan, Rasul potong tangannya. Oh, Rasul ini keras dan radikal, maka dipotong tangan. Itulah tidak akan pernah selesai. Maka melihat sejarah Islam itu harus adil. Harus adil. Qulil haq walau kana murra. Katakan walaupun itu pahit. Betul tak kira? Diam kamu. Saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah dakwah di beberapa negara minoritas. Ternyata Allah Akbar, saya pernah di Timor Leste. Sudah di dalam perusahaan Rika buat bandara diakuisisi. Saya tanya kepada manajernya, Pak, kenapa kita nggak pakai sound? Pak, kan dalam area perusahaan. Ustaz, bawa parang mereka, suruh matikan semua. Tapi mulai dari jam 6 sore sampai jam 3 malam mereka pesta, musiknya sampai terdengar ke mana-mana. Karena kita di negara orang, kita harus mundur. Kan seperti itu. Makanya Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini, ya, rahmatan lil alamin. Pada saatnya tegas, tegas. Pada saatnya kasih sayang luar biasa. Ya. Dengan orang kafir begitu Rasul menyayangi. Bahkan disuapi, dikasih makan, disantuni. Kenapa? Mereka tidak mengganggu. Tetapi tatkala mereka mengganggu, mengkusik soal akidah dan agama, Al-Quran sudah katakan asyiddahu 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Dalam konteks tertentu
ras dalam Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus adil melihat sejarah. Kita harus adil melihat kondisi. Saya yakin hari ini kita diuji bermacam-macam ujian. Tapi yakinlah, ya, ada namanya ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Dua ini harus kita jaga. Ukhuwah Islamiyah, ini kita Islam. Tetapi ada juga ukhuwah watoniyah. Kita berada di satu negara, boleh jadi kita beda agama, boleh jadi kita beda suku, beda ras, tapi Rasul mengajarkan tetap harus menghormati. Kejadian yang di Paris, yang di Prancis, ya, Paris lah ibu kotanya. Yeah. Emmanuel Macron jelas menghina Rasul kita, menghina Nabi kita. Apakah kita akan membalas seperti itu? Demi Allah tidak. Islam tidak pernah mengajarkan harus membalas, menyerupai agama mereka kita balas. Tidak. Tapi yang kita kutuk adalah perilakunya, bukan membalas juga, membuat cemoohan, membuat permainan untuk agama mereka. Tidak, karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Makanya kenapa hari ini, ya kan, kita melihat kondisi bangsa, kondisi negara ini seakan-akan tak selesai. Satu kuncinya, ya kan, ada kelompok yang tidak ingin Islam itu damai. Ada orang yang tidak mau Islam itu harmonis. Maka jangan kita terprovokasi. Lihat medsos, jangan mudah-mudah di-share. Lihat kiriman WA, benar apa tidak. Jangan lincah go jadi. Dikit share. Mati. Gedung ini diserang. Oh, jihad itu. Kaget tuh. Gedung mana? Ada yang dikeroyok, mati, payo. Kaget tuh. Maka dalam Islam tabayun, ya, harus tabayun. Yang ketiga, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sangat mencintai, ya, kaum du'afa. Dalam sebuah kisah, Rasul pernah menahan lapar dan haus. Bahkan seorang nabi pernah lapar. Kita pernah tidak lapar sampai nahan pakai batu perut kita? Rasul tidak pernah. Kamu ini ya, Rasul tidak pernah lapar sampai ngamu tidak makan 3 hari. Tidak, yakin. Insya Allah Pak Camat, di kecamatan kita tidak kata yang kelaparan, betul? Pasti makan. Soal rumah ada kaki atau tidak kan lain urusan. Tapi yang betul-betul tidak makan, yang tidak hati. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad pernah menahan lapar. Ya? Seorang Nabi, seorang Rasul menahan lapar. Ya? Kita semiskin-miskin kita masih ada beras di rumah kita, masih ada simpanan beras. Tidak mungkin. Dan insya Allah pasti tak. Yang kedua, Rasul pernah tidur di tempat kurma, saking beliau hidup sederhana. Itu Rasul tidak pernah tidur di tempat kurma, namanya hati kurma kan? Ya. Apa paling tidak kita tidur di tempat kelapa? Sedikit kasur-kasur kita ini king coil. Pak Camat tahu? Jangan-jangan ada di kok kasur king coil. Jadi jangan ke kita nak beli, nak bayar ke berapa harganya itu, mahal. Konon katanya king coil ini sangat empuk, dijahit oleh tangan-tangan profesional, didatangi bulu-bulu dari Australia dombanya. Jadi aman tidur entang, kadang-kadang nggak bangun lagi. Tapi para pemimpin kita, para nabi kita, para tabiin, pejuang-pejuang kita belum tentu menikmati seperti itu. Kita dakwah, tunjuk makan, tunjuk snack, sedikit amplop balik. Ya.
Tapi lihat Nabi kita, sahabat kita dakwah, dilempari, di teror. Kalau sekarang apa? Disambut, dijago. Tapi zaman Rasul, Allahu Akbar, zaman sahabat menyebarkan Islam begitu berat. Makanya ibu, bu, nah, bangun. Nah, kalau hari ini kita tidak ngerti agama, sungguh-sungguh terlalu. Ngapa katakan Islam telah tersebar di mana-mana, ada di internet, tinggal baca, asal ngaji ke masjid ada ngaji Pak sih? Ada. Walaupun idikok atau ngaji. Mana gua ngaji. Waktu muda cawan. Ngapa? Sangat berdosa. Islam sudah sangat tersebar. Internet galau-galau sekarang. Ibu-ibu lah mulai main Facebook, anak pindah ke Instagram. Mama sekarang, bapak-bapak lah main Facebook, galau-galau. Numis gender di akun, ada. Ini kerasi wayang lagi, ada. Lah baca. Anak-anak malu kawan Facebook dengan emaknya, ditandai pula, dah malu tak? Akhirnya pindah ke Instagram. Kalau Instagram agak susah, itu mana? Ya, jangan dulu kamu ke Instagram. Saya sedikit kagetlah pindah pula, lalu main TikTok pula. Kaki gaul banyak bu gaul yang lain. Ya, main TikTok pula. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga corona ini. Ekonomi masyarakat melalui online naik sekarang. Gimana kamu tidak percaya? Mulai habis sisa, mulai bunda dites bunda dites api baju tes satu kalau itu tapi bagus kamu ini sering ya ekonomi. Nah kalau kita udah baca selesai gitu, kalau model-model manual digilas oleh pesatnya zaman. Ini corona mengajarkan kita, ya, memberikan tahu kita, menasihati kita bahwa zaman sudah berubah. Dulu tidak pernah kita pikir, tinggal klik datang makanan. Dulu di Jepang ada duluan, tapi sekarang nak pesan apa? Laki kamu pengen soto Makassar, tahu klik keluar soto. Ibu pengen apa? Mie ayam ceker, keluar. Bayar tadi. Tapi jangan kadang-kadang kasihan. Lambawa tukang gojek 3 bungkus. Urut. Ganti aku. Ganti Jadi setiap itu ada maknanya. Kalau tidak, kita akan terlindas. Termasuk soal agama. Hari ini akibat teknologi yang begitu pesat dan begitu canggih, banyak orang-orang sudah meninggalkan sembahyang, meninggalkan pengajian. Ustaz, untuk apa kita ngaji-ngaji? Cukup buka. Siapa? Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abi. Kan seperti itu. Tapi ingat bos, ada keberkahan. Kata Rasul, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat majelis taklim, Allah kasih nilai fi sabilillah sampai dia balik. Sampai dia balik, wah. Kalau kamu belum selesai doa balik, tahu. Ya. Kadang-kadang kita nih acara belum selesai, lah balik. Tutup dulu dengan doa baru. Karena ada cerita, ya solihin lah cerita. Belum ditutup dengan doa, adalah balik keluar. Besok terkabar meninggal wah. Akhirnya ceramah di samping dusun, dia ngomong itu, tidak ada yang berani keluar dari masjid. Takut kejadian serupa. Mati itu. Padahal kebetulan baik masih mati. Ya, aku minta semoga tidak terjadi di sini ya. Kita tutup dengan doa, doa dengan doa berkah insya Allah.
Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prihatin kita dengan generasi-generasi hari ini. Tidak sedikit ya anak membunuh ibunya, ibu dibunuh bapaknya, bapak dibunuh tetangganya akibat agamanya kurang. Jangan jauh-jauh, Pak. Di Oki kalau salah, antar pengurus masjid ada itu, ya kan? Mati. Mudah-mudahan masjid ini solid, berkah. Malu kita antar pengurus masjid berlaku sedikit pekapaan. Ya Allah, boy, cari masjid itu adalah tempat pertama kali Rasul membangun Kuba, di mana di situ simbol persatuan. Kita ini kadang-kadang bangun masjid yang kita pikirin ngumpul dana terus, ngumpul dana. Banyak yatim di samping masjid tidak pernah kita urus. Banyak janda-janda tua tidak pernah kita datangi. Kalau janda muda dan sholat. Baca radio. Janda tua baik, Pak. Yang kita pikirin ngumpul duit. Ya, setiap Jumat bangga, alhamdulillah Bapak Ibu, ya kas kita 64 juta, ya, pengeluaran 100, ya ikut baju malah, ikut baju mah 100 ribu, udah. Akhirnya kosong anak ini kegiatan, coba rame, anak-anaknya dibuat pengajian, ngaji anak. Dan pengurus masjid, aku pesan jangan mudah emosi dengan anak-anak. Ya Pak. Kenapa? Banyak terjadi Pak. Asa ada budak-budak kecil dibentak. Akhirnya dalam hati anak itu, anak di masjid. Baru masuk, awas. Baru awas kalau sholat tidak rapi baliklah ke rumah kau. Dia tahu Pak, tidak boleh, masih harus ramah dengan anak-anak. Soal dia berlari, dia soalnya namanya budak. Asal kalau dia membahayakan jangan. Ini kadang ada Pak masjid yang anti dengan anak-anak. Saat dia datang subuh. Akhirnya anak-anak tuh tertanam dalam otaknya. Wah, waktu panas, tungguak mati. Akhirnya apa? Alergi anak. Kamu azan tidak pernah dijawabnya. Kamu ngajak sholat tidak pernah. Kamu sholat azan suara lepas-pasanmu. Ayo anak sholat. Kata budak lajulah. Tidak pernah harmonis dengan anak. Kalau dia lari-lari tidak apa-apa. Dia lah masjid Madinah, masjid Haram. Banyak budak-budak. Dia lempar peci. Lari-lari biarkan. Nah, pada saat sholat benar-benar ya, sholat itu punya akal. Nah, kalau pengurus masjid yang lari-lari, itu harus kita laporkan ke besar. Ketua masjid lempar peci ke sekretaris, narik sarung bendahara. Kalau saling tarik mereka, kenapa saya sampaikan generasi inilah yang akan meneruskan Pak? Malu kita ceramah. Kadang-kadang banyak latihan masjid daripada jamaah. Pernah di Sungai Lilin aku ceramah di Ampak. Saat ceramah tiangnya 15, yang datang 10. Masya Allah, kalau banyak tiang masjid itu, yang datang cuma 10. Ya. Maka bangun masjid harus bertanggung jawab juga menghidupkan. Nah, ini salah satunya tugas Pak Camat. Menghidupkan masjid, mensyiarkan masjid. Apalagi Pak Wali Kota punya misi Palembang emas Darussalam. Subuh berjamaah, minggu daikan kuat masa depan. Jangan boleh. Kenapa? Karena pingin Palembang ini Darussalam, kampung damai, kampung sejahtera, ya kan? Yang memang religi keagamaannya. Beliau itu kalau corona itu setiap hari Pak Wali. Ya, subuh berjamaah. Kami ini subuh berjamaah kapan? Tiap hari.
Masing-masing di rumah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pesan saya, mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai kebanggaan kita sebagai umat yang terbaik. Ya, jadi kalau kita ingin adil, ingin kafah, belajar sejarah Rasul. Rasul pada saat tertentu beliau sangat murah senyum, sangat ramah. Tapi pada kondisi tertentu beliau memimpin perang, Pak. Beliau yang memimpin perang. Kapan itu? Melihat kondisi masing-masing. Jangan kita selalu mengedepankan kalau ada ulama agak keras dikit, ulama ini makmal. Kita yakinkan saja ketika ulama mereka bicara dengan ilmunya. Nah, FKMD Karang Taruna, Anda sebagai basis, sebagai generasi muda harus pandai-pandai menyikapi kondisi bangsa ini. Ya kan? Ramai kita kan dengan cuitan Nikita Mirza, kita semua terbakar, apalagi yang menjaga itu ya Allah. Ada tempat nampok yang menjaga ya. Langsung dia di sini, serupai selalu nampok, baru aku lalu. Nah ini jangan terprovokasi. Nikita Mirza terprovokasi. Makanya kamu jangan ngomong kalimat yang apa itu, yang itu. Karena apa? Karena lontik nato. Aku juga dia makin ke situ. Sebenarnya memang kamus juga seperti itu. Memang sebutannya seperti itu. Dulu Pak, seakan-akan kita hina kalau ngomong pisang yang dihancur-hancur itu mana? Bodoh-bodoh. Bakso asli Palembang itu leher kambing. Benar. Tersinggung orang Palembang diganti bodoh-bodoh. Leher kambing. Masih kecil beli leher kambing, baru bodoh-bodoh. Sehingga apa? Bahasa aslinya leher kambing. Jadi kalau hari ini disebut porno. Padahal aslinya leher kambing. Bukan bodoh-bodoh. Sekarang banyak yang perhalus. Padahal asli seperti itu. Makanya leher kambing ini cocok dengan tahu runting. Apa ada tahu runting kan? Iya. Nah oleh karena itu jangan kita mudah terprovokasi. Maka sudahlah ketika ada ulama yang ngomong, yakinkan dia punya ilmu di bidangnya. Kita yang nak ilmu ini jangan coba-coba ikut-ikutan. Jadi ulama pulau sehari, dalam hadis ini, dalam hadis ini. Sudahlah kita melihat. Kan seperti itu. Makanya Rasulullah itu diutus ke muka bumi itu bukan untuk mengislamkan. Apa hadisnya? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku ini ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Bukan begitu. Kenapa? Karena akhlak ini harus diperbaiki. Ada dengan tegas, ada dengan lembut, ada dengan keras, tergantung situasi dan kondisinya masing-masing. Kata siapa Islam itu intoleran? Islam sangat toleransi. Suatu saat Rasul duduk dengan sahabat. Lagi duduk ada orang kafir Yahudi membawa menggendong tanduk, ada yang meninggal. Rasul langsung tegak, berdiri Rasul menghormati kaum Yahudi. Kata sahabatnya, Rasul, wahai Rasul, itu orang Yahudi, kenapa kau harus berdiri? Apa kata Rasul? Alaika nafsa, apakah dia juga bukan manusia? Maka benar, dalam konteks manusia kita harus saling menghormati, harus saling menyayangi. Rasul sendiri dihina, Rasul tidak marah, tapi pengikutnya yang marah. Tapi kalau agama yang dihina, Rasul baru marah. Begitu juga ketika Faisal dihina, tidak usah membalas. Tapi kalau ada yang merasa mendapatkan ilmu dari Faisal, wajar-wajar saja dia marah. Itulah akhlak Rasul.
Apalagi sampai nauzubillah kita menghina keturunan para habaib, para keturunan Rasul. Ya, nauzubillah. Jangan, kita harus memuliakan karena mereka mengalir darah Rasulullah sampai ke keturunan-keturunan. Maka kalau kita tidak menghormati para habaib, para ulama, para ustaz, kita akan meminta syafaat kepada siapa? Tentu kepada Rasul, tapi melalui ilmunya, melalui para habaib, para ulama. Ya kan seperti itu. Itulah kita yang tidak punya apa-apa kecuali dibimbing oleh para kiai, para ulama. Kita ini mati galau bos. Pangkat, harta, nama besar hilang kecuali amal ibadah. Terakhir kalimat kita sebelum mati yang selalu didamba-dambakan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahu akbar. Itulah kalimat terakhir yang kita idam-idamkan. Tapi untuk mengucapkan kalimat itu Allahu akbar berat. Makanya dibimbing, makanya dibiasakan. Dia akan refleks nanti pada saat kematian tiba, husnul khotimah, insyaallah dakhalal jannah. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hampir 5:30 kita tutup dalam rangka tausiah Maulid Nabi ini. Mari sama-sama kita mencintai, tumbuh rasa mahabbah kepada Rasul dan kepada keturunan-keturunan. Nauzubillah, kita tidak mendapat syafaat jika kita memusuhi mereka, menyakiti mereka. Oleh karena itu, ya kita jelas bersyahadatnya dua, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Itu yang ditulis syahadatain, syahadatun ilallah dan syahadatun ila Rasul. Jangan sampai kita yakin kepada Allah tapi dengan Rasul tidak yakin. Maka terakhir, ketika ada yang menghina Rasul, kita biasa-biasa baik, cepat-cepatlah istighfar. Ada orang yang menghina, membuat karikatur, kita masa bodoh, hati-hati, hati kita mati. Malah mungkin na'udzubillah sampai kita sudah-sudahlah nak protes-protes, nak segel-segel produk, nak boikot produk, apa hubungannya? Betul ya, mungkin hal sepele, tapi secara tidak langsung ya, kita merasa ya biasa-biasa saja. Nauzubillah. Maka mudah-mudahan ya, inilah tanda-tanda akhir zaman. Nabi dihina, ya kan, datangnya wabah, tapi insya Allah kita pada saatnya menjadi husnul khotimah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat menyinggung, kalimat-kalimat tidak pantas, tapi inilah kesempurnaan hanya milik Allah. Dan tentunya sebagai manusia, saya secara pribadi banyak kesalahan dan khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Semoga ikhtitam dengan doa ini menjadi wasilah keberkahan kita pada acara kali ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna hajatina ilaika al-katsir ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah